Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Yuniansa, NPM 2021010309 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang warisan. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata warasa yasrisu irsan mirasan. Maknanya, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Dan ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan. Terdapat 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah: yang pertama, meninggalnya seseorang pewaris, baik secara hakiki atau hukmi, misalnya dianggap telah meninggal maupun secara takdiri. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masingnya. Sebab-sebab adanya kewarisan menurut Islam ada 3 macam, yakni 1. Hubungan kekerabatan, 2. Hubungan perkawinan, 3. Hubungan sebab al-wala. Dan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi ada 3 macam, yakni yang pertama perbudakan, kedua pembunuhan, yang ketiga beda agama. Adapun teknis pembagian waris adalah nasabah mendapatkan sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Akan tetapi, terkadang saudara kandung sebagai asabah digabung dengan saudara seibu sebagai zawil furud. Dalam kasus tertentu, saudara kandung tidak mendapatkan bagian karena tidak ada sisa pembagian. Ahli waris terbagi menjadi 2, yaitu ashabul furud dan asobah. Ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan bagian tertentu, dan ahli waris asobah yaitu para ahli waris tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa ashabul furud. Contoh soalnya, seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri, 2 saudara perempuan kandung, dan cucu perempuan. Harta yang diwariskan senilai 72 juta rupiah. Bagiannya, istri mendapatkan 1/8, 2 saudara kandung mendapatkan 2/3, dan cucu perempuan sebagai asobah. Penjelasannya, asal masalah adalah 24. Kenapa 24? Karena 24 dapat dibagi dengan penyebut dari 1/8 dan 2/3. Lalu istri mendapatkan 1/8. Selanjutnya dijumlahkan dengan 24 menghasilkan 3. Jadi sihamnya 3. 2 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Dijumlahkan dengan 24 menghasilkan 16. Sehingga sihamnya 16. Dan cucu mendapatkan asobah malkhoir atau sisa. Cucu di sini menjadi asobah karena mendapatkan bagian dari seorang ibu atau anak dari si mayit. Jadi sisanya adalah 5. Jadi sihamnya 5. Dan nominal harta yang diwariskan sejumlah 72 juta rupiah dibagi 24 bagian. Masing-masing bagian senilai 3 juta rupiah. Bagian harta masing-masing ahli waris. Istri tadi sihamnya 3 dikali 3 juta rupiah menghasilkan 9 juta rupiah. Yang kedua, 2 saudara perempuan kandung sihamnya 16 dikali 3 juta rupiah menghasilkan 48 juta rupiah. Yang ketiga, cucu sihamnya 5 dikali 3 juta rupiah menghasilkan 15 juta rupiah. Sehingga jumlah harta yang terbagi adalah 72 juta rupiah, sehingga harta tersebut habis terbagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.